Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Din Auliadi Pramana Al-Ghifari, NIM 2015-323. Kelompok kami ingin mempresentasikan chapter 11, yaitu Bond Valuation atau penilaian obligasi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ats Andrian Sugianto, NIM 2018-425, Muhammad Atar, NIM 2018-252, dan Wisnu Yuniar, NIM 2018-420. Slide selanjutnya, measuring return atau pengukuran return. Required return ialah tingkat pengembalian yang harus diperoleh investor dari investasi untuk mendapatkan kompensasi penuh atas risikonya. Required return on investment dapat dicari dengan rumus real rate of return ditambah expected inflation premium ditambah risk premium for investment. Untuk obligasi, premi risiko tergantung pada tiga hal. Yang pertama, risiko gagal bayar atau kredit atau penerbit. Yang kedua, istilah hingga jatuh tempo. Dan yang ketiga, risiko panggilan apapun jika berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran hasil, yang pertama yaitu suku bunga obligasi kota biasanya 20-30% lebih rendah daripada obligasi korporasi karena fitur bebas pajak. Yang kedua, obligasi negara memiliki tingkat bunga yang lebih rendah daripada obligasi korporasi karena tidak ada risiko gagal bayar. Yang ketiga, semakin rendah peringkat kredit dan semakin tinggi resikonya, semakin tinggi suku bunganya. Yang keempat, obligasi diskon atau kupon rendah menghasilkan obligasi kurang dari premium atau kupon tinggi. Yang kelima, obligasi callable bebas menghasilkan lebih tinggi daripada obligasi yang tidak dapat dipanggil. Yang keenam, obligasi dengan jangka waktu yang lebih panjang umumnya menghasilkan lebih dari jangka waktu yang lebih pendek. Untuk slide keempat, apa faktor tunggal terbesar yang mempengaruhi harga obligasi? Dilihat dari suku bunga. Saat suku bunga mengalami kenaikan, maka harga obligasi akan mengalami penurunan. Dan saat suku bunga mengalami penurunan, maka harga obligasi akan mengalami penaikan. Dan apa faktor tunggal terbesar yang mempengaruhi arah suku bunga? Dilihat dari inflasi. Saat inflasi naik, maka suku bunga ikut naik. Dan saat inflasi turun, maka suku bunga juga ikut turun. Dampak di slide 6 ini ada grafik dampak inflasi pada perilaku suku bunga, di mana kurva warna merah yaitu adalah kurva suku bunga dan kurva warna biru yaitu adalah kurva inflasi. Dapat dilihat di slide 6 untuk grafiknya. Slide 7, variabel ekonomi yang mempengaruhi tingkat bunga yaitu ada beberapa. Yang pertama, perubahan jumlah uang beredar. Yang kedua, ukuran defisit anggaran federal. Yang ketiga, tingkat kegiatan ekonomi. Yang keempat, kebijakan Federal Reserve. Dan yang kelima, tingkat suku bunga di pasar asing utama. Itu adalah variabel ekonomi yang mempengaruhi tingkat bunga. Slide ke-8, struktur jangka waktu suku bunga dan kurva hasil. Yang pertama, istilah struktur suku bunga yaitu hubungan antara tingkat bunga atau tingkat pengembalian atau hasil pada obligasi dan waktu untuk jatuh tempo. Dan yang kedua, untuk kurva hasil, grafik yang mewakili hubungan antara jangka waktu obligasi hingga jatuh tempo dan hasilnya pada titik waktu tertentu. Untuk slide 9, di situ terdapat contoh grafik untuk dua jenis kurva hasil. Untuk grafik biru downward sloping atau inverted curve, dan untuk untuk kurva warna merah yaitu upward sloping curve. Slide 10, teori tentang bentuk kurva hasil. Yang pertama, kemungkinan kurva hasil dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi, preferensi likuiditas investor, dan penawaran juga permintaan. Untuk slide 11, teori tentang bentuk kurva hasil. Yang pertama yaitu expectation hypothesis atau hipotesis harapan. Itu bentuk kurva hasil didasarkan pada ekspektasi investor akan perilaku suku bunga di masa depan. Yang kedua, jika mengharapkan inflasi yang lebih tinggi, investor menuntut suku bunga yang lebih tinggi pada jangka waktu yang lebih panjang dan mengompensasi resiko. Yang ketiga, peningkatan ekspektasi inflasi akan menghasilkan kurva hasil yang miring ke atas. Dan yang keempat, mengurangi ekspektasi inflasi akan menghasilkan kurva hasil yang miring ke bawah. Itu untuk expectation hypothesis atau hipotesis harapan. Untuk slide selanjutnya, slide 12, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan melanjutkan beberapa teori
tentang shape of yield curve, liquidity preference theory atau teori preferensi likuiditas. Jadinya bentuk kurva hasil didasarkan pada jangka waktu atau jatuh tempo obligasi. 2. Jika uang investor terikat untuk jangka waktu yang lebih lama, mereka memiliki likuiditas yang lebih rendah dan menuntut tingkat bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi resiko nyata. 3. Investor tidak akan mengikat uang mereka untuk waktu yang lama, kecuali jika dibayar lebih untuk melakukannya. Selanjutnya, market segmentasi teori. Teori segmentasi pasar. Ada 4 ciri. Bentuk kurva hasil didasarkan pada penawaran dan permintaan dana. 2. Perubahan penawaran dan permintaan berdasarkan tingkat kematangan, jangka pendek versus jangka panjang. 3. Jika lebih banyak peminjam yang ingin meminjam jangka panjang daripada investor yang ingin berinvestasi jangka panjang, maka suku bunga untuk dana jangka panjang akan naik. Nah, jika lebih sedikit peminjam yang ingin meminjam jangka panjang daripada investor yang ingin berinvestasi jangka panjang, maka suku bunga untuk dana jangka panjang akan turun. Selanjutnya, interpreting shape of yield curve. Ada 2 kurva, upward sloping yield curve atau kurva itu miring ke atas, yaitu hasil dari ekspektasi inflasi yang lebih tinggi. Preferensi pemberi pinjaman untuk pinjaman dengan jangka waktu yang lebih pendek. Pasokan lebih besar untuk pinjaman jangka pendek. Yang kedua, flat or downward sloping yield curve. Kurva itu datar atau miring ke bawah, yang dihasilkan dari ekspektasi inflasi yang lebih rendah, preferensi pemberi pinjaman untuk pinjaman jatuh tempo lebih lama, pasokan lebih besar untuk pinjaman jangka panjang. Selanjutnya, the basic bond valuation model. Secara umum, ketika Anda membeli obligasi, Anda menerima 2 jenis aliran kas. Pertama, pendapatan bunga periodik atau coupon payment, yaitu tingkat bunga tahunan yang dibayarkan pada obligasi, dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal yang dibayarkan dari tanggal penerbit hingga jatuh tempo. Kupon ini biasanya disebut dalam hal tingkat kupon. Jumlah kupon yang dibayarkan dalam setahun dibagi dengan nilai nominal obligasi yang bersangkutan. Yang kedua, nilai pokok atau nilai nominal, yaitu nilai pokok yang diperoleh si pemegang obligasi saat jatuh tempo. Obligasi dinilai berdasarkan nilai sekarang dari arus kas masa depan mereka. Cara menghitungnya yaitu bond price sama dengan present value of annuity of annual interest income ditambah present value of the bond per value. Nah, hasil obligasi didorong oleh hasil pasar. Hasil yang sesuai di mana obligasi harus dijual ditentukan sebelum harga obligasi. Pertama, tingkat pengembalian yang diperlukan ditentukan oleh karakteristik pasar, ekonomi, dan penerbit. 2. Tingkat pengembalian yang disyaratkan menjadi hasil pasar obligasi. 3. Hasil pasar menjadi tingkat diskonto yang digunakan untuk menilai obligasi. Nah, hasil obligasi terdiri dari 2 komponen. Pertama, nilai sekarang dari anuitas pembayaran kupon. 2. Nilai sekarang dari arus kas tunggal dari pembayaran pokok pada saat jatuh tempo, yang mengacu pada kupon frekuensi yang dibayarkan. Racikan tahunan, itu kupon yang dibayarkan sekali per tahun. Terus penggabungan semi tahunan, yaitu kupon yang dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Oke, terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ways to measure bond yield. Cara untuk mengukur yield terikat. Current yield hasil saat ini.
yield to maturity hasil hingga jatuh tempo. Yield to call menyerah untuk menelpon. Expected return pengambilan yang diharapkan. Current yield hasil saat ini. Simplest yield calculation perhitungan paling sederhana. Hanya melihat pendapatan saat ini, hasil saat ini, dan bunga tahunan. Current market price of the bond, harga pasar obligasi saat ini. Yield to maturity, perhitungan hasil paling penting dan banyak digunakan. Hasil nyata diterima jika obligasi dimiliki hingga jatuh tempo. Asumsikan semua pendapatan bunga diinvestasikan kembali pada tingkat yang sama dengan tingkat pasar pada saat perhitungan YTM tanpa risiko investasi ulang, menghitung nilai berdasarkan PV bunga yang diterima dan apresiasi obligasi jika dimiliki hingga jatuh tempo. Yield to call mirip dengan yield to maturity. Asumsi obligasi akan dipanggil pada tanggal panggilan pertama menggunakan harga panggilan obligasi. Premium alih-alih nilai nominal hasil sejati yang diterima jika obligasi dipegang. Expected return, pengambilan yang diharapkan, digunakan oleh investor yang diharapkan untuk secara aktif melakukan perdagangan masuk dan keluar dari obligasi daripada menahan hingga tanggal jatuh tempo. Mirip dengan yield to maturity, menggunakan perkiraan harga pasar obligasi pada tanggal penjualan yang diharapkan dan bukan nilai nominal. Bond duration, durasi obligasi, ukuran fluktuasi harga obligasi yang dimenangkan risiko harga dan investasi kembali dan yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana obligasi akan bereaksi dalam lingkungan suku bunga yang berbeda. Bond duration, durasi obligasi peningkatan atas yield ke pasar karena faktor-faktor dalam risiko investasi ulang membandingkan sensitivitas terhadap perubahan suku bunga. Durasi obligasi adalah jumlah rata-rata waktu yang diperlukan untuk menerima bunga dan pokok. Menghitung rata-rata tertimbang dari arus kas pembayaran bunga dan pokok dari obligasi didiskontokan hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bismillah NIM 420 akan menunjukkan presentasi dari Agri. Konsep durasi. Pada umumnya durasi obligasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Obligasi dengan tingkat coupon yang lebih tinggi memiliki jangka waktu yang lebih pendek. Obligasi dengan jatuh tempo yang lebih lama memiliki durasi yang lebih lama. Obligasi dengan jatuh tempo yang lebih tinggi menyebabkan durasi yang lebih pendek. Durasi obligasi adalah indikator yang lebih baik daripada jatuh tempo obligasi dari dampak suku bunga terhadap harga obligasi atau fluktuasi harga. Contohnya, jika suku bunga naik, tahan obligasi dengan jangka waktu pendek. Jika suku bunga turun, tahan obligasi dengan jangka waktu lama. Mengukur durasi. Langkah-langkah dalam mengukur durasi yaitu: langkah pertama, temukan nilai dari setiap kupon atau pembayaran pokok. Langkah kedua, bagilah nilai sekarang ini dengan harga pasar obligasi saat ini. Selanjutnya, gandakan nilai relatif ini dengan tahun saat arus kas diterima, dan ulangi langkah 1 dan 3 untuk setiap tahun dalam kehidupan obligasi. Kemudian tambahkan nilai-nilai yang dihitung pada langkah ketiga. Imunisasi obligasi, yaitu strategi untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang ditentukan terlepas dari apa yang terjadi pada suku bunga pasar selama periode penahanan. Berusaha untuk mengimbangi perubahan sebaliknya dalam penilaian obligasi yang disebabkan oleh efek dan harga dan efek investasi ulang. Efek harga yaitu perubahan nilai obligasi yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Efek investasi ulang yaitu ketika pembayaran kupon diterima, mereka diinvestasikan kembali dengan tingkat yang lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat kupon asli. Imunisasi obligasi terjadi ketika rata-rata durasi portofolio obligasi sama dengan horizon waktu investasi.
Strategi investasi obligasi. Yang pertama ada pendekatan konservatif, yaitu fokus utama adalah pendapatan tinggi saat ini. Kedua, obligasi kualitas kredit tinggi digunakan, biasanya produk penahanan lebih lama. Ada juga pendekatan agresif, fokus utama adalah keuntungan dalam bentuk uang, biasanya periode penahanan lebih pendek dengan perdagangan obligasi. Dan gunakan strategi tingkat bunga yang diperkirakan untuk perdagangan obligasi waktu. Selanjutnya ada strategi beli dan tahan, yaitu ganti obligasi saat jatuh tempo atau kualitas menurun. Selanjutnya ada strategi tangga obligasi, yaitu tetapkan tangga dengan menginvestasikan jumlah yang sama ke dalam berbagai tanggal jatuh tempo antara 3, 5, 7, dan 10 tahun. Saat obligasi jatuh tempo, belilah obligasi baru dengan jangka waktu 10 tahun untuk mempertahankan pertumbuhan dan memberikan hasil obligasi jangka panjang yang lebih tinggi dan manfaat rata-rata biaya dolar. Strategi pertukaran obligasi, yaitu ketika investor menjual satu obligasi dan sekaligus membeli obligasi lain sebagai gantinya. Strategi penukaran pick up hasil, yaitu jual obligasi dengan imbal hasil lebih rendah dan gantikan dengan obligasi kualitas kredit yang sebanding dengan imbal hasil lebih tinggi. Biasanya sering dilakukan antar sektor obligasi yang berbeda, contohnya obligasi industri versus obligasi utilitas. Yang terakhir ada strategi pertukaran pajak, yaitu jual obligasi yang mengalami penurunan nilai, gunakan kerugian modal untuk mengimbangi keuntungan modal lainnya, dan beli kembali obligasi lain dengan kualitas kredit yang sebanding. Berhati-hatilah dengan penjualan cuci obligasi baru, karena tidak bisa menjadi masalah yang identik dengan obligasi lama. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.